Alright, seperti biasa kali ini gue akan bahas hal-hal yang lagi tren atau penting di dunia kripto, baik dari makro ataupun teknikal. Nanti gue akan angkat mengenai beberapa berita yang lagi naik ya. Seperti yang paling banyak itu sekarang berseliweran di mana-mana mengenai Uni Eropa ya, yang berpotensi melakukan blokir ya terhadap mining kripto atau penambangan Bitcoin. Terus juga ini juga gue sedikit bahas mengenai Aptos ya, yang lagi trending juga nih, lagi banyak diperbincangkan karena salah satu blockchain yang katanya bisa menyaingi Solana. Terus juga ada kabar dari Meta atau Facebook ya, yang join terhadap sebuah perusahaan untuk mengembangkan sebuah blockchain. Dan juga gue akan bahas beberapa altcoin yang terlihat cukup kuat ya, yaitu ada Uni dan Matic ya. Nanti kita akan lihat teknikalnya dan juga Bitcoin, oke? So langsung aja kita ke pembahasannya, let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Sanagas and welcome to Crypto Time, dimana gua membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Terima kasih buat teman-teman yang selalu like video ini dan juga yang selalu nyapa untuk komen di kolom komentar di bawah. Thank you. Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. So langsung aja kita lihat ke pergerakan market hari ini. Kalau kita lihat banyak yang terkoreksi atau bisa dibilang untuk Bitcoin sendiri ya sideways ya di area 19 ribuan. Terus juga ada yang menarik di sini altcoin untuk 20 market cap terbesar, yaitu seperti Polygon dan juga Uni. Ini bergerak dalam pergerakan yang hijau ya seminggu terakhir. Kalau gua inget sama sebuah komen dari video gua yang ini nih, mengenai kripto hari ini, inflation Rusia di ban. Ada yang komen yaitu ini ya, dari MRI nih, token-token DEX bakalan pump nih katanya. Ini setelah adanya banyak sekali checks ya yang akan mulai diblokir nih nanti di Rusia kan. Nah kalau kita lihat juga pergerakan untuk salah satu koin DEX ya, yaitu Uniswap juga bergerak pada zona hijau ya. Ini juga menarik, nanti kita akan bahas secara teknikal guys. Untuk pembahasannya, apa alasannya mungkin kalian bisa tonton pada video sebelumnya. Nah yang akan gua highlight dulu salah satu berita yang lagi pada naik ya hari ini, seperti Aptos nih ya. Dimana ini harga Aptos tuh langsung turun ya 50% setelah beberapa jam setelah mainnetnya diluncurkan ya guys. Si Aptos coin ini kenapa banyak diperbincangkan, karena yang punyanya ini adalah mantan karyawan dari Meta yang digadang-gadang merupakan sebuah Solana Killers katanya. Ini adalah blockchain Solana Killer, dimana Aptos ini merupakan sebuah jaringan blockchain layer pertama juga ya, atau layer 1 seperti Solana. Banyak sentimen di sini dimana ya pemiliknya ini kebanyakan secara tokenomics ini kebanyakan dimiliki oleh VC-nya, venture capitalnya. Jadi orang-orang menduga bahwa venture capitalnya itu menjual besar-besaran apalagi setelah dia luncur di beberapa centralized exchange, setelah muncul di Binance, di OKX dan lain-lain. Kenapa ini banyak disebut sebagai Solana Killer di sini? Aptos ini mengklaim memiliki kecepatan yaitu mencapai 130.000 TPS ya. Jadi bisa dibilang ya lebih cepat dari Solana ya guys. Nah kalau kita lihat nih, intinya untuk seluruh pasokannya ini hampir keseluruhan nih pasokan tokennya itu diberikan kepada pihak swasta ya. Tidak pernah ada penjualan publik sebelumnya ya. Jadi metode lain di mana pengguna bisa mendapatkan token ya. Biasanya kan suka ada dulu, misalnya suka ada ICO seperti itu kan guys ya. Tapi ini dia langsung diluncurkan, mungkin karena nggak mau ada masalah tentang security mungkin ya. Ya setelah meluncur dia harganya drop ya. Dan sekarang ini untuk si Aptos atau IPT ini harganya sekarang di range harga 7,9 ya guys. Jadi meluncur turun hampir ya udah 50% lebih lah ya. Nah itu ya. Kita pindah ke berita mengenai Uni Eropa ya, yang siap-siap harus memblokir penambangan kripto nih. Jadi katanya Uni Eropa ini sedang mengembangkan label efisiensi energi untuk blockchain karena pasokan gas dari Rusia ini membuat beberapa pihak khawatir akan harga energi yang tinggi, terus pemadaman dan juga kekurangan ya. Jadi jika ada kebutuhan untuk pelepasan beban dalam sistem kelistrikan, negara-negara anggota UE atau Uni Eropa ini harus siap-siap menghentikan penambangan aset kripto dalam sebuah dokumen yang diterbitkan Selasa kemarin ya. Kalau kita lihat, meskipun ya Uni Eropa sendiri ini secara persentase jumlah miner ini hanya mewakili 10% aja ya untuk penambangan secara global guys. Emang tidak sebanyak yang ada di Cina guys ya. Jadi mungkin tekanannya juga tidak akan semasif seperti yang blokir yang pernah terjadi di Cina guys. Nah sedangkan untuk konsumsi energi kripto telah meningkat ya sebanyak 900% selama 5 tahun terakhir ini. Jadi mencapai sekitar 0,4% dari penggunaan listrik di seluruh dunia. Nah jadi intinya itu ya, jika terjadi kekurangan listrik, anggota harus siap untuk menghentikan semua operasi penambangan guys katanya. Mungkin kalian tahu sendiri ya, kalau di Eropa itu sekarang sedang krisis energi guys. Seperti yang kalian tahu, mungkin kalian pernah juga lihat salah satu postingan gue di TikTok, bagaimana Eropa ini sedang dalam ancaman kiamat energi atau krisis energi. Jadi ya sebuah ancaman juga untuk para miner ya, untuk para penambang Bitcoin ya.
Nah, jadi sehingga si Uni Eropa ini akan merilis rancangan undang-undang yang menekan Bitcoin karena konsumsi energinya itu. Uni Eropa adalah entitas terbaru yang mengusulkan undang-undang baru yang berupaya menetapkan langkah-langkah penilaian untuk mendorong penggunaan aset ramah lingkungan yang beroperasi pada protokol seperti Proof of Stake ya. Jadi diminta untuk menggunakan Proof of Stake guys ya. Seperti yang mungkin dilakukan oleh Ethereum ya, memindahkan dari Proof of Work ke Proof of Stake. Juga ada sebuah news di mana regulator Australia ini menangguhkan dana kripto Holon yang dikelola oleh Gemini ya. Di mana di sini layanan keuangan dan regulator pasar Australia menangguhkan manajer aset yang berbasis di Sydney, yaitu Holon Investments, dari menawarkan atau mendistribusikan 3 dana kripto kepada investor retail selama 21 hari nih. Jadi ASIC mengatakan prihatin bahwa Holo tidak mempertimbangkan dengan tepat fitur dari risiko dana dan menentukan target pasar mereka. Juga regulator ini percaya dana kripto Holon tidak cocok untuk ditargetkan ke pasar luas yang ditentukan dalam CMD mereka yang mencakup investor mulai dari profil risiko dan pengembalian yang berpotensi menengah, tinggi, atau sangat tinggi. Ya, ini efek dari bear market lah intinya sebenarnya ya guys. Karena banyak yang rugi kan. Nanti kita akan lihat salah satu altcoin yang bisa dibilang masih cukup kuat nih ya di antara rata-rata penghuni market cap terbesar ya. Itu Polygon ya, itu malah menguat ya. Seperti yang gue lihat tadi di sini di coin market cap, lihat dalam seminggu terakhir ini Polygon malah menguat 8%, dalam satu hari ini juga masih naik. Terus juga yang menarik di sini juga Uniswap ya, hari ini juga naik 2,5%, dalam seminggu ini naik 6%. Nanti kita akan lihat secara teknikal ini seperti apa nih ya. Ini sebuah berita masih baru ya, masih hangat banget ini setengah jam yang lalu, di mana European Central Bank ini terlihat akan lebih hawkish katanya. Jadi apakah ini akan menyebabkan kripto ini lebih crash lagi? Kalau kita lihat sentimen dari market ini atau makroekonomi secara keseluruhan ya kan, ya masih terlihat tidak ada perbaikan dalam waktu dekat ya. Seperti US Federal Reserve, the Fed ini ini hampir sepertinya akan tetap menaikkan suku bunga ya, dan ini akan diikuti juga Bank Sentral Eropa juga. Bank Sentral Eropa ini berkemungkinan akan menaikkan suku bunganya sekitar 75 basis point juga dalam beberapa waktu ke depan ya, yang mungkin akan dilakukan sekitar tanggal 27 Oktober nih guys. Apakah kripto akan crash? Kalau kita lihat di sini, apakah akan ada negatif impact nanti pada market? Yang kalau kita lihat bagaimanapun seperti Bank of America ini percaya bahwa strong equity katanya akan rally setidaknya dalam awal-awal 2023 katanya guys. Karena mungkin dalam tahun ini market sudah price in lah terhadap kebijakan 75 basis point ini. Jadi menurut artikel ini kemungkinan rally-nya akan pada awal tahun guys. Nah, di sini salah satu berita yang lagi naik juga di mana induk Facebook atau Meta ya telah bergabung dengan MPC Alliance. Itu sebuah kelompok nirlaba yang berfokus pada privasi dan keamanan kriptografi, di mana aliansi ini terdiri dari 59 anggota termasuk Alibaba Group, perusahaan teknik BOS, dan sejumlah perusahaan blockchain termasuk Bot Labs dan Cybermod Labs dan Partisia Blockchain. Jadi ini berpotensi untuk membuat sebuah infrastruktur blockchain ya guys ya dalam rilisannya. Tapi sebuah himbauan hati-hati buat teman-teman ya. Nanti siapa tahu akan ada keluar token-token MPC yang mungkin fake ya. Hati-hati karena kalau kita lihat di sini ini mungkin berkemungkinan menurut gua ya ini merupakan private blockchain kalau kita lihat di sini. Jadi mungkin tidak ada tokennya guys atau belum di launching. Kita nantikan aja ke depannya seperti apa. Jadi itu ya untuk berita-berita sedikit tadi. Sekarang kita lihat ke technical guys. Kita lihat dulu ke Bitcoin sedikit aja. Kalau kita lihat ini Bitcoin masih benar-benar dalam area channel sideways-nya ya, dari antara pergerakan 20.370-an sampai ke support di 18.100-an ya. Dan di sini juga ada yang menarik nih, ada beberapa pandangan dari beberapa analis ya, di mana pergerakan Bitcoin kali ini guys ya, ini mirip dengan pergerakan Bitcoin di tahun 2018 guys ya, di mana ya arahnya turun guys ya. Karena lihat ini support udah berapa kali dia tes ya, maka semakin sering dites ya semakin lemah ya. Jadi ibaratnya seperti tembok lah ya, semakin sering digedor nih ya, dor, lama-lama ambruk juga ya. Ini yang diperlihatkan oleh Crypto Poseidon ya. Terus juga Couple of Crypto juga sama ya, berpandangan yang mirip juga. Ini pergerakan Bitcoin tuh mirip dengan pergerakan Bitcoin di tahun 2018 nih ya. Ini pergerakan tahun 2018 dan ini pergerakan sekarang ya. Jadi menurutnya sebelum terjadi dump dia berpotensi naik dulu, rally dulu ya. Jadi akan ada sebuah fake out di sini guys ya. Mungkin ekspektasi orang-orang ya ketika dia breakout dari resistance di sini akan terjadi bullish. Tapi perlu kita perhatikan di sini ada beberapa resistance guys ya. Nah, ini ada resistance di sini itu di sekitaran 21.600-an dan di sini ya di sekitaran 22.800-an ya. Jadi menurut Crypto Capo ini antara daerah sini guys ya, Bitcoin terjadi rejection. Jadi berpotensi naik dulu terus down menurut dia begitu. Nah, gitu ya.
Tapi ya balik lagi kepada kalian, yaitu boleh percaya atau enggak ya. Sekarang kita akan cek untuk pergerakan dari Uniswap ini dan Matic nih ya. Ini salah satu altcoin yang malah hijau ya seminggu terakhir ini. Kita akan lihat seperti apa nih pergerakannya. Ini menarik sih sebenarnya. Kita lihat Matic dulu sedikit. Sebenarnya kalau kita lihat di sini Matic ini benar-benar sudah breakout dari falling wedge ya, bisa dibilang falling wedge, dan sebenarnya sekarang ini Matic ini memiliki area support yaitu sekitaran di ya kurang lebih antara 0,84 sampai ke 0,85an ya, itu supportnya untuk si Matic, dan target paling realistis ya antara resistance selanjutnya nih ya guys ya. Kalau mampu bertahan dari supportnya ini ya potensi naik ke arah 0,94 atau bahkan bisa ke $1 nih ya untuk si Matic ini. Secara risk dan reward sebenarnya cukup menarik nih ya, tapi tetap hati-hati selalu menggunakan stop loss karena manipulasi serial. Ini kalau kita lihat, kalau dari pergerakan sekarang ya stop loss di area 0,86 lah ya, 0,84, take profit di 0,943, 0,942an ya. Nah, secara risk dan reward apakah menarik menurut kalian ya, kembali kepada masing-masing ya guys ya. Ini resikonya sekitar 3%-an, rewardnya sebanyak 8,3%-an. Nah ini untuk si Matic ini guys ya. Menurut kalian gimana? Itu kembali kepada masing-masing. Nah, kita lihat ke Uniswap ya. Ini Uniswap juga sebenarnya lumayan cukup menarik ya. Ini pembentukan chart patternnya selalu diulangi-ulangi ya. Di sini dia pernah membentuk sebuah inverted head and shoulder ya, dan akhirnya breakout, dan di sini terjadi manipulasi dulu dan akhirnya lanjut naik. Di sini juga sebelumnya dia sempat membentuk inverted head and shoulder juga guys ya, di sini ya. Lihat, shoulder, head, shoulder, dan akhirnya breakout dan naik ya. Nah, sekarang ini di sini juga bisa aja berpotensi juga dia membentuk sebuah inverted head and shoulder lagi guys. Kalau kita lihat-lihat di sini, meskipun tidak perfect ya, ini juga dia berpotensi sebenarnya bisa aja membentuk sebuah inverted head and shoulder juga nih, ya kan? Nah, untuk sekarang ini supportnya perlu kita perhatikan yaitu di area sekitaran 634 nih guys ya. Nah, secara risk dan reward kita lihat, kalaupun ngambil long di area sekarang, stop loss ya sekitar di harga 6,08 untuk reward, taking profit pertama di sekitaran $7 ya. Jadi secara risk dan reward sekitar risknya 6%, rewardnya 8% ya, hampir 50-50 ya guys ya. Jadi ini cukup beresiko juga sebenarnya ya. Kecuali kita nunggu nanti apabila si Uni ini nanti breakout dari resistance sekitaran $7 ya. Kalau dia breakout dari $7, kita tunggu dulu konsolidasinya. Ya berpotensi kalau breakout di $7 ini potensi ke resistance selanjutnya di area 7,28, dan apabila breakout lagi dari 7,28 ini berpotensi lanjut ke sekitaran area sini guys ya, kurang lebih ke 8,7an. Hati-hati guys ya, karena market sangat volatile ya. Jadi gitu guys ya. Ya, semoga video kali ini bermanfaat. Tetap semuanya ini bukan sebuah ajakan finansial atau sebuah saran finansial, ini sebuah analisa pribadi saja. Semua keputusan beli dan jual ada pada tangan teman-teman masing-masing ya. So, terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro. Peace.